Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rati Devatmawati di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membagi pengalaman melahirkan anak kedua dengan keadaan perineum utuh seperti apa sih, karena banyak yang tanya melalui Instagram aku. Oke, aku akan sharing pertama untuk melahirkan anak pertama dulu ya. Aku bandingkan. Jadi untuk moms nih yang melihat video aku kali ini sebagai pembelajaran aja untuk anak pertama ataupun menjelang anak kedua ya. Jadi anak pertama itu aku posisinya masih kerja, terus pemberdayaan dirinya juga masih kurang, lalu gali ilmu terkait melahirkan juga masih sedikit aja nyari-nyari ilmunya, sehingga pada saat proses di hari H-nya, di hari HPL-nya itu ya udah kayak pasrah aja gitu. Oh, gue lahiran nih kayak gitu. Ternyata eh, tidak senikmat di melahirkan anak kedua. Lahiran anak pertama itu aku kok dari kontraksi pembukaan pertama sampai dengan 10 memakan waktu 14 jam. Udah gitu tidak utuh perineumnya alias robek, ada jahitan 2. Karena nggak kekontrol pernafasan dari diri aku, jadi kayak setiap kontraksi aku teriak kayak gitu, terus sedikit kontraksi datang aku ngerintih kayak gitu. Itu ternyata nggak benar. Jadi itu yang memicu si perineumnya semakin lebar atau terjadi robekan ketika si pala bayi akan keluar kayak gitu. Jadi setelah aku, karena jarak anakku yang pertama sama anak kedua hanya 22 bulan, aku kayak agak sedikit trauma di awal kehamilan anak keduaku nih. Aku tahu aku hamil anak kedua, itu aku nggak mau kayak hamil anak pertama. Jadi kayak aku harus gimana caranya si perineum aku utuh, sempurna, dan melahirkan nyaman kayak gitu. Jadi kayak para moms nih yang nonton video aku, yang mau melahirkan anak pertama, jangan sampai menyepelekan senam atau yoga, hypnobirthing atau apapun yang ada di sekitar moms nih klinik, ikut aja. Itu saran aku ya. Karena uh, di hamil yang kedua ini, anakku yang kedua melahirkan itu benar-benar aku rajin banget yoganya. Setiap minggu aku yoga, aku hypnobirthing di klinik dekat rumahku. Kebetulan aku melahirkan di klinik Bidan Desi, di mana timnya itu sangat membantu aku support melahirkan dengan nyaman. Ya, anak pertama sih juga di Bidan Desi, cuman pemberdayaan aku sangat kurang pada saat melahirkan anak pertama. Jadi aku mencoba niatin di lahiran anak kedua ini aku nggak mau seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi aku rajin yoga, aku ya rajin hypnobirthing setiap minggu. Pas aku mulai itu di week 20, pokoknya di mau menjelang 7 bulan itu aku udah rajin yoga sama hypnobirthing sampai dengan HPL, mendekati HPL. Dan alhamdulillah di lahiran anak kedua ini aku juga maju 2 minggu dari HPL yang ditentukan saat itu 12 Januari 2020, namun si baby lahir di Desember tanggal 25 2019. Jadi sekitar maju 2 mingguan, alhamdulillah si baby udah ngajakin lahir ya. Jadi langsung aja singkat cerita, di lahiran anak kedua itu subuh di tanggal 25 Desembernya itu aku memang sudah ada flek yang keluar sedikit banget. Terus kayak karena udah pernah ngelahirin, udah keluar kayak gini berarti udah tanda-tanda nih gitu. Tapi itu belum terjadi mules kontraksi gitu di perut, belum ada. Aku masih santai kan. Nah, terus memang aku memang aku ada jadwal untuk cek kontrol si babynya di hari itu. Nah, kebetulan paginya di jam 8 kalau nggak salah, aku sama suami itu datang ke klinik Bidan Desi. Ternyata full, penuh
sorry, itu di hari sebelumnya deh, di tanggal 24-nya aku datang untuk kontrol karena penuh. Ya udah, aku akhirnya nggak jadi pulang. Di tanggal 25-nya yang tadi aku share itu udah ngeflag ya. Nah, ngeflag, datanglah. Niatnya sih memang kontrol karena tanggal 24-nya kan penuh ya. Niatnya sih memang kontrol di tanggal 25 ya. Ternyata karena si flag itu udah keluar, pas dicek udah pembukaan satu. Aku langsung kaget dong, hah, ternyata udah pembukaan satu, kok beda ya, karena di di anak pertama itu, pembukaan satu aja udah rasa mules, ini tuh kok belum gitu. Jadi memang beda. Lalu udah dicek, pembukaan satu sama asisten bidan Desi, disuruh pulang karena memang baru satu kan. Oh ya udahlah, terus juga kayak mikir waktu lahiran anak pertama kan juga lama nih naik-naiknya, ini juga kayaknya lama nggak sih. Akhirnya aku pulang untuk mempersiapkan baju-baju yang harus dibawa. Pada saat sampai di rumah, aku udah nggak kuat lagi untuk siap-siap baju si baby dimasukin ke tas, karena jujur aja aku belum siapin bajunya, belum packing, belum apapun sama sekali. Karena aku pikirnya kan HPL tanggal 12 Januari masih lama ya, ternyata kan jauh lebih maju 2 minggu. Akhirnya aku pulang itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya suamiku yang prepare semua packing untuk yang dibawa ke klinik. Pas di rumah itu udah bener-bener kontraksinya udah lumayan agak dibilang dahsyat karena aku udah nggak bisa jalan. Kalau sampai dengan udah nggak bisa jalan itu step kontraksinya udah meningkat. Kayak satu mungkin bisa loncat langsung ke 3 atau ke 5 kayak gitu. Terus ya udahlah, aku udah semakin nggak kuat. Aku langsung OTW lagi ke bidan Desi. Pada saat di bidan Desi nyampe nih kita ya, terus aku langsung masuk ke ruang bedah gitu kan, langsung masuk ke ruang persalinan. Dicek ternyata udah sekitar pembukaan 5. Wow, dari tadi cek pembukaan 1 itu jam 10 pagi. Jam 8. Jam 10 pagi itu udah pembukaan 5. Nah, prosesnya lumayan cepat ya dibanding anak pertama. Terus udah tuh aku udah persiapan, udah ganti baju segala macem. Bidan-bidannya juga udah nungguin aku yang lagi merasakan kontraksi. Nungguinnya tuh nggak sekedar nungguin ya, bener-bener ditungguinnya tuh kayak dipijet-pijet pundak aku, terus disemangatin, terus pokoknya disupport, ayo ibu dalam arti bukan kayak disuruh ngeden ya, tapi pada saat aku nggak tahan kayak pengen ngeden gitu, bedanya justru ngingetin kayak ayo ibu atur nafasnya kayak gitu. Jadi aku sebisa mungkin setiap kontraksi datang nih, kesalahan aku pada saat melahirkan pertama, setiap kontraksi datang itu aku ngerintih kayak kalau nggak teriak gitu kan. Nah, itu salah besar ya mams. Jadi kalau kita semakin teriak, kita semakin istilahnya setiap kontraksi datang kita berisik gitu kan, mengeluarkan rintihan, itu semakin si perineumnya membesar. Dalam arti ketika nanti pala bayinya keluar itu malah akan terjadi robekan. Itu justru yang salah dan jangan ditiru. Sebisa mungkin ketika nanti mau kontraksi dari 1 sampai dengan 10 yang semakin meningkat itu udah nggak boleh sama sekali teriak ataupun ngerintih ataupun kayak aduh sakit, aduh nggak kuat, itu nggak boleh. Jadi memang itu nggak akan tertahan, itulah namanya perjuangan ibu ya. Jadi itu nggak akan tertahan secara spontan gitu, tapi sebisa mungkin pas lagi kontraksi datang kita langsung ingat, oh iya, atur nafas. Melahirkan itu kontraksi yang paling memuncak startnya itu dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah mulai 5 itu udah bisa dibilang level, menurut aku udah level wow gitu ya, 5.
Nah, sebisa mungkin pas lagi datang, tarik nafas, terus buang, terus senyum. Jangan lupa senyum ya. Semakin kita senyum, semakin si perineumnya itu akan membuka jalan si babynya dengan mulus gitu ya, membuka si jalur jalan si babynya semakin luas kayak gitu. Jadi kita tetap senyum, meningkat lagi kontraksinya, meningkat lagi, nggak boleh teriak, tetap atur nafas. Intinya nafas pas lagi datang, nggak boleh ingat gitu, kayak langsung oke. Kayak gitu walaupun ngerintihnya kayak geget gitu, geter badannya, tapi sebisa mungkin nggak boleh teriak kayak sakit, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus nafasnya yang diatur. Dan kita tuh bakal ditidurin di tempat tidur persalinannya itu pas di pas ketuban kita udah pecah. Kalau aku sih alhamdulillah ketubannya pecah itu pas pembukaan ke-10, pas 9 ke-10 gitu, yang udah mendekati ya. Jadi nggak lama ketuban pecah, alhamdulillah. Si babynya langsung launching. Jadi kita maksudnya kayak kita langsung ditidurin dulu setelah ketuban pecah, ditidurin ya. Kita ambil posisi yang nyaman kayak gimana, mau celentang, mau miring, mau tengkurap, mau nungging, itu akan bebas oleh si bidannya untuk kita cari nyamannya seperti apa kayak gitu ya. Jadi waktu itu aku memang nyamannya miring, kalau nggak salah agak sedikit miring. Terus udah, kalau semakin si babynya tuh semakin merosot gitu, semakin kelihatan kepalanya, itu udah dahsyat banget ya, bener-bener kayak gitu. Terus yang lebih indahnya lagi, aku disuruh nggak boleh teriak ya, jadi kayak cuma gitu, neken bagian perut tuh cuma kayak gitu untuk kedorong si bayinya keluar ya. Nah, pas nanti palanya si bayi udah kelihatan nih, yang bagian rambutnya nih, kan kita dorong nanti pas udah bagian leher kita tuh udah kayak disuruh batuk doang, kayak gitu. Pokoknya batuk, bener-bener batuk sampai semua badannya utuh keluar gitu kan. Dan alhamdulillah cuman dengan cara banyak senyum, banyak atur nafas, terus nggak teriak-teriak, nggak ngerintih, terus juga cuman batuk, si babynya lahir finally dengan berat bayiku 3,3, dengan panjang 48 cm, baby girl, cewek gitu kan. Jadi moms juga pasti akan bisa seperti aku, akan utuh si perineumnya, nggak akan kena jahitan, asal balik lagi nih, pertama niatin dengan seniat-niatnya. Oke, gue akan melahirkan dengan indah, gue akan bisa atur nafas ketika kontraksi datang, gue akan tetap senyum ketika si sakit kontraksinya itu datang, dan gue akan bisa meluncurkan si baby dengan cara indah gitu kan, tanpa ada robekan sama sekali. Intinya sih nafas sih, nafas, pemberdayaan diri lo, sama inget aja gitu, kayak spontan langsung inget, nggak boleh nangis, nggak boleh kesakitan, nggak boleh teriak, nggak boleh ini. Intinya kayak gitu. Karena semakin kita sakit, semakin kita memaksakan, pas lagi mules-mulesnya memaksakan kayak gitu, di ngedenin gitu, itu semakin bikin melebar si jalur si perineumnya ini, melebar kayak gitu. Nah, itu nanti pas kepalanya bayinya keluar, terjadilah robekan seperti itu. Jahitnya sih sebenarnya walaupun nanti pun ada jahitan, sebenarnya nggak sakit sih jahitnya, nggak seserem yang dibayangkan ya. Jadi
waktu pas melahirkan anak pertama kan aku robek ada 2 jahitan. Ya, itu paling si babynya kan ditaruh di dada kita nih biar meminimalisir rasa sakit pada saat dijahit. Ya maksudnya nggak seseram kayak sakit banget gitu dijahit, nggak sih kalau misalkan finally kena jahitan ya, tapi sebisa mungkin dicoba eh, atur nafasnya terus niatnya. Pokoknya aku aja ngelahirin anak kedua tuh bisa dibilang sambil ngobrol gitu kan, pokoknya alihkan rasa sakit itu kemanapun yang mams nyaman. Kalau aku sih nyamannya ya itu tetap senyum, tetap ngobrol sama bidannya, tetap ya mungkin bisa dibilang ngocehnya tuh kayak ngoceh kayak main ngobrol gitu, kayak gitu sih. Ya pokoknya semoga bermanfaat ya yang mau melahirkan anak pertama ataupun melahirkan anak kedua. Semoga Allah mudahkan prosesnya dan semoga pengalaman yang aku sharing kali ini bisa bermanfaat untuk para moms yang mau melahirkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe jika konten ini bermanfaat. Semoga nanti aku bisa bikin video yang lainnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.